Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan memaparkan hasil dari kerja kelompok kami yang memiliki judul pemanfaatan GeoGebra dalam memvisualisasikan konsep vektor pada bidang 2 dimensi. Nah, sebelum kita ke materinya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok dan saya sendiri. Saya Sony Akbar Rizky Tri Cahyono dengan NPM 2401102210022. Setelah itu ada rekan-rekan saya, yaitu Irfan Hafidin dengan NPM 24011022011. Terus ada Pasha Cuci Melati dengan NPM 2401102210015. Nah, terus kita di sini kita akan membahas definisi dan jenis vektor, definisi dan manfaat GeoGebra, cara pengoperasian vektor, latihan soal, dan operasi vektor yang dibantu dengan GeoGebra. Nah, apa sih vektor itu? Vektor adalah suatu besaran yang memiliki nilai dan juga arah. Vektor disimbolkan dalam anak panah seperti pada gambar di samping. Nah, seperti ini. Jadi dari A, pesawat itu kalau dianalogikan dari A menuju B, begitu kalau simpelnya teh. Nah, terus notasinya itu seperti AB dengan seperti tanah itu teh, panah di atas ya, seperti itu. Terus untuk panjang vektor mutlak, harga mutlak AB dengan di atas itu vektor. Selanjutnya vektor. Sorry. Yang pertama ada vektor negatif dan vektor lawan. Atau itu adalah vektor besar yang sama tetapi arah berlawanan dengan suatu vektor. Seperti yang digambar yang di layar. Vektor AB itu ke atas, menyamping lah. Ininya ke kanan, arahnya juga ke atas. Jadi positif. Nah, kalau yang AB ini satu lagi ke bawah, ke kiri, dan juga ke bawah. Ya. Terus ada vektor 0. Vektor 0 adalah vektor dengan panjang 0 dan tidak mempunyai arah tertentu. Vektor 0 dinyatakan dengan titik secara grafis. Terus ada vektor ekuivalen. Suatu vektor ekuivalen dengan vektor lain jika mempunyai besar dan arah yang sama dengan vektor lain tersebut. Seperti yang digambar ya. Seperti vektor AB, vektor CD, vektor EF. Selanjutnya, apa sih GeoGebra itu? Nah, GeoGebra itu software matematika dinamis yang menggabungkan konsep geometri, aljabar, grafik, kalkulus, dan statistika. Salah satu keunggulan GeoGebra adalah kemampuannya untuk menampilkan representasi visual dari objek-objek matematika secara interaktif. Terus, mengapa GeoGebra cocok untuk mempelajari vektor? Soalnya, menggambarkan vektor secara instan, memvisualisasikan penjumlahan dan pengurangan vektor dengan metode segitiga atau jajar genjang. Terus, menunjukkan perubahan arah dan panjang vektor secara real time. Input bisa dilakukan melalui klik ataupun komen, perintah, ataupun tools. Terus, kita uji pemahaman ya. Pasangan vektor manakah yang berlawanan dan ekuivalen? Vektor yang berlawanan kita mulai dari A. A berlawanan dengan D. Terus B berlawanan dengan H. Terus yang ekuivalen itu yang B sama yang G.
Oke, gitu. Vektor pada sistem koordinat. Komponen vektor. Vektor yang dituliskan dalam bentuk kolom adalah vektor kolom. Seperti vektor, jadi si vektornya itu ke bawah gitu, nggak ke samping. Terus vektor yang dalam bentuk baris adalah vektor baris. Jadi bentuk vektornya itu ke samping, nggak tidak ke bawah. Nah, seperti yang ini nih, ini di gambar. Terus ada panjang vektor, yaitu rumusnya itu akar X kuadrat ditambah Y kuadrat ya, untuk bidang 2 di ruang dimensi 2, seperti itu. Nah, terus kalau kita kan ada contohnya nih, vektor AB itu min 8 dan min 6. Kita masukkan X nya 8, Y nya 6, min 6. Sorry, langsung dikuadratkan dan hasilnya itu 10. Next, operasi penjumlahan vektor. Kalau secara geometris, vektor v seperti ini ya. Jadi bisa membuat bentuk segitiga. Kalau secara komponennya itu vektor v ditambah vektor w sama dengan sekian. Nah, vektor v-nya itu 4 dan negatif 3. Dan vektor w min 4,0. Nah, terus kita ditambahkan 4 ditambah min 4, 0. Min 3 ditambah 0, min 3. Jadi, hasil dari vektor v dan vektor w yaitu 0, min 3, yaitu disumbu X. Pokoknya mah. Soalnya X-nya kan 0. Ya, disumbu X ke bawah. Terus ada operasi pengurangan vektor. Secara geometris seperti ini ya. Jadi si vektor v dan vektor a seperti tegak lurus ya, mirip lah. Terus dikurangi vektor v dikurangi vektor a, yang dimana vektor v-nya itu 4, min 3, 4 dan min 3, dan vektor a 2 dan 2. Terus kita kurangi 4 dikurangi 2, 2. Min 3 dikurangi 2, min 5. Nah, maka membentuklah seperti segitiga ini. Ya, kurang lebih seperti itu pokoknya mah. Terus ada operasi perkalian pada skalar vektor. Nah, kalau dilihat secara ini mah, vektor 2u itu bisa di ini seperti perkalian. Jadi 2 kali lipatnya dari vektor u kalau dikalikan dengan skala 2. Soalnya kan vektor vektor u nya itu min 3, terus min 1. Kalau dikalikan 2 kali lipatnya ya betul. Hasilnya kan juga kan min 6 sama 2. Nah, ini seperti ini. Nah, terus ada contoh soal nih. Tentukan hasil dari operasi vektor berikut. Nah, kalau ini mah ya kerjain aja secara biasa gitu. Jadi 5 ditambah min 5, 0. Min 2 ditambah 0, min 2. Maka hasil dari vektor v dan vektor w hasilnya min 0 dan 2. Terus a dikurangi vektor a dikurangi vektor v, yang dimana vektor a nya itu min 2 dan min 2 ini, dan vektor v nya vektor u vektor v nya min 4 dan 2. Terus kita tambah dikurangi min 2 dikurangi 4, min 6. Min 2 ditambah 2, 0. Iya 0. Terus 2 dikali vektor a ditambah 3 dikali vektor w sama dengan, ya, a nya itu kan vektor a nya itu min 2 dan 2 dan negatif 2, dan vektor w nya itu min 5 dan 0.
Terus kita kalikan saja. 2 dikali vektor A ya, 2 dikali min 2 min 4, 2 dikali min 2 min 4, ditambah 3 dikali min 5 15, 3 dikali ke 0 0, maka hasilnya itu min 19 dan min 14. Nah, mungkin agak kebingungan ya kalau di ini. Kita coba di GeoGebra buat agar memvisualisasikannya lebih mudah. Kita buka GeoGebra-nya dulu. Oke, kita lihat yang pertama. Nah, cara membuat vektornya juga gampang, bisa diinput atau bisa menggunakan tools. Kita gunakan dulu input ya, U5 min 2. Nah, ini buka algebra, terus kita masukin U 5, min 2. Oke, kita lihat tuh seperti ini, jadi mengarah ke bawah ya. Setelah itu vektor W nya min 5,0. Sorry min 5 0. Nah, ke samping ya, di sumbu X ya. Terus kita tambahkan. Nah, ditambahkan juga di sini aja, gampang. Tinggal kita masukkan U ditambah W dan boom, muncul seperti ini. Ini hasilnya. Kita ubah warna ya. Sorry. Yang vektor U nya kita ganti warna menjadi ungu saja. Terus vektor W nya kita ubah menjadi warna biru aja. Terus hasilnya kita ubah menjadi kuning. Ini. Nah, jadi yang ungu yang vektor U, yang W vektor warna biru, yang kuning hasil dari U ditambah W, seperti itu. Terus jika kita ingin mencari panjangnya juga gampang, seperti ini. Kita cari, nah ini, entah gimana ya. Bentar, salah apa. Nah, ini yang nomor 1, yang nomor 2 A dan V. Bentar, A dan V. A nya min 2,2. Kita hapus dulu. Kita sekarang gunain poin yang tools. 2,2 berarti di sini. Bentar. Ini di sini. Kita ganti nama nanti. Min 4 2 di sini. Terus kita ganti nama untuk A dan V. Ini A, ini V. Oke, terus buat biar terbentuk ini vektor. Nah, kita cari lines, terus pencet vektor. Kita pencet yang di 0,0 ke A, terus di 0,0 lagi ke V. Nah, maka terbentuklah vektor ini.
Setelah itu harus dikurangkan vektor A dikurang V, vektor V. Oke. Berarti di sini nih, di algebra di A kurang V. Nah, maka titiknya itu ada di sini. Bentar. Salah. A ditambah V. Nah, di sini. Yang D ya, hasilnya itu. Terus kita gunain ini vektor juga dan voila. Selesai. Kurang lebih seperti ini bentuknya. Yang nomor 2 ya, hasilnya kan min 6,0 dan benar. Min 6,0 sekian, hasilnya itu benar. Oke, kita hapus dulu ya. Terus kita yang ketiga, yang barusan sih benar, 2,2 di sini. Setelah itu yang min 5,0 ini kita ganti namanya, ini A, terhapus. Ini W. Sorry. Oke, selesai. Terus kita bikin garisnya, vektornya. Dari sini ke sini, ke sini. Dan selesai. Setelah itu terus 2 vektor 2 ditambah 2 dikali vektor A terus ditambah 3 kali vektor W, hasilnya min 19 min 4 di sini. Dan di sini sama seperti yang tadi kita kerjakan, sama ya. Oke, sama. Kita kembali lagi ke materi. Yang ini udah kan. Nah, terus ada masalah kontekstual nih. Sebuah kapal laut bergerak ke arah timur dengan kecepatan 60 km per jam. Pada saat yang sama, arus laut bergerak ke arah utara dengan kecepatan 30 km per jam. Tentukan kecepatan total kapal serta posisi kapal dalam sistem koordinat. Nah, berarti 30 ke kanan, terus ke utara 30 ke atas. Oke ya. Kita cek dulu. Nah, seperti ini. Jadi 60 dan 30. Terus buat cari itunya
panjang vektornya tersebut seperti yang gunakan rumusnya ya. Akar 60 kuadrat ditambah 30 kuadrat. Terus akar 3600 ditambah 900 sama dengan akar 4500 terus disederhanakan ya. Nah, hasilnya itu menjadi sekitar 67,08. Jadi perkiraan kapal laut adalah 67,08 km per jam. Oke, kita coba GeoGebra. Kita input ya. A sama dengan 6. Tadi barusan teh 60 ke timur dan 0. Terus B-nya 0, langsung ke utara 30. Oke, maka titiknya ada di sini. Yang B di sini, yang 60 di sini. Terus kita buat vektornya. Setelah itu kita ditambahkan dulu. Udah ya. Bentar. Ya, ditambahin dulu. A ditambah B. Nah, maka titik barunya di sini nih. Jadi jaraknya itu ke sini. Setelah itu kita buat lagi vektornya. Nah, di sini. Jadi kapalnya itu ke sini, jaraknya itu. Terus buat mastiin panjangnya, kita bisa menggunakan cari measure. Nah, ini panjang dari C ke D. Jadi jarak panjangnya itu 67,082039 dan seterusnya. Dan terbukti benar. Dan barusan sudah dibuktikan sama kita dan terbukti benar ya. Jaraknya sekian, 67,08. Oke, sekian. Ya, sesuai. Next. Nah, ini nih. Ada contoh latihannya buat dikerjain. Silakan. Dari nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 sampai nomor 6 dikerjakan dan nanti kita dikumpulkan. Mungkin materi dari saya cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan kata, kosakata, ataupun saat prakteknya atau saat perhitungannya atau saat menjalankan aplikasinya barusan tersebut. Mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.